Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansid wal imamu yakhutubu faqad laghut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin, selaku khatib izinkan berwasiat takwa. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam dan husnul khawatimah. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, pekan ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, salah satu bulan yang menyimpan banyak peristiwa penting. Mari kita putar jarum sejarah 1400 tahun silam dengan tujuan mengambil pelajaran dan hikmah untuk kehidupan saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu peristiwa penting yang sangat fenomenal dan sangat monumental adalah terjadinya tahwilul kiblah, perubahan arah kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa Palestina ke Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban 16 atau 17 bulan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Saat itu Nabi SAW dan sahabat sedang menunaikan sholat duhur menghadap Masjidil Aqsa. Di tengah sholat ditunaikan lalu turunlah ayat perintah merubah kiblat, Al-Baqarah 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Rasulullah diikuti para sahabat kemudian berputar 180 derajat berganti menghadap ke Masjidil Haram. Masjid bersejarah itu kemudian kini dikenal dengan nama Masjid Qiblatain di kota Madinah Al-Munawwarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berita perubahan arah kiblat tersebut menjadi perbincangan yang ramai, dalam bahasa sekarang menjadi trending topik dan viral seantero Madinah. Kaum Yahudi dan munafik menjadikan peristiwa ini sebagai momentum aji mumpung untuk mengolok-olok, membuli,
dan mempengaruhi kaum muslimin dengan membuat narasi negatif, provokatif, dan menuduh ajaran Muhammad pelin-pelan, tidak konsekuen, dan lain sebagainya. Tujuannya satu, membuat umat Islam bingung, ragu dengan ajaran Nabi SAW, dan sengaja memecah belah kaum muslimin. Fenomena ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia, yakni Yahudi, Nasrani, munafik, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yakni kaum muslimin, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Allah menjawab, Qul lillahil masyriq wal maghrib. Muhammad, katakan, milik Allah lah timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, perintah perpindahan kiblat ini bukan sekedar perubahan arah sholat, tapi lebih dari itu, ini adalah tentang ujian keimanan dan loyalitas, serta bagaimana kaum muslimin saat itu menyikapi informasi yang negatif, propaganda, hoax, atau fitnah dari kaum Yahudi, Nasrani, munafik, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Heboh soal perpindahan kiblat di Madinah sengaja digulirkan untuk menggiring opini agar kaum muslimin meninggalkan ajarannya. Beberapa orang yang imannya lemah akhirnya benar-benar menjadi murtad. Pola yang sama dilakukan oleh musuh-musuh Islam pada hari ini. Bedanya hari ini, mereka melempar isu melalui media sosial, membangun narasi negatif, menista agama, melecehkan simbol-simbol keislaman, menghina para ulama, kiai, dan lain sebagainya, lalu menyebarkannya secara masif di media sosial. Tentu saja dampaknya tidak hanya tingkat lokal, tapi bisa nasional, bahkan skala global dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana kita sebagai umat menyikapi situasi pada zaman kekacauan informasi seperti sekarang ini? Setidaknya ada dua upaya. Pertama, kita belajar dari para sahabat dalam kasus tahwilul kiblah. Mereka, para sahabat, tetap fokus, patuh dan taat dan loyal kepada Nabi SAW, meskipun dicecar fitnah dari berbagai arah. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah meneladani para sahabat, tetap fokus, berpegang teguh pada nilai ajaran yang diajarkan para salafus saleh, tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tapi tidak boleh tunduk dan didikte oleh konten media sosial. Upaya kedua, senantiasa melakukan tabayun, verifikasi, konfirmasi segala postingan atau berita yang kita terima. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, saat ini kita suka atau tidak suka berada di era informasi digital yang bebas, hampir tanpa batas, dan bahkan sudah mengarah ke fitnah digital. Apalagi perkembangan aplikasi
apalagi dengan perkembangan aplikasi yang berbasis AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Sekarang siapapun dengan mudah dapat membuat suara palsu, audio palsu, gambar palsu, video palsu dengan akurasi tinggi, kemiripan yang hampir 100%. Inilah fitnah digital yang meresahkan saat ini. Ada baiknya kita dengar nasihat bijak, saring dulu sebelum di-share, sebelum sharing. Hal ini selaras dengan peringatan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Tabayyun. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Sebagai penutup, khususnya untuk generasi muda, kaum Gen Z, generasi Z, mari kita gunakan jempol kita, jari kita di media sosial untuk menyebarkan kedamaian, kasih sayang dan ilmu pengetahuan, bukan sebaliknya, menebar kebencian, hoax, dan fitnah. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sambut tamu agung yang sebentar lagi datang, yakni bulan Ramadan. Mari bersihkan diri, bersihkan jiwa, bersihkan hati, dan mari kita berusaha meningkatkan amal soleh. Soleh secara ritual, soleh secara sosial, sekaligus soleh secara digital. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah
ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha